Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mulyanto dari kelas TI 23A5 dengan NIM 312310359. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pipeline Machine Learning Skala Besar. Oke, kita langsung saja ke materi. Apa itu Machine Learning Pipeline? Machine Learning Pipeline adalah alur kerja terstruktur yang mengatur seluruh proses pengembangan model ML agar lebih terukur, konsisten, dan dapat direproduksi. Pipeline membantu menyusun langkah-langkah mulai dari pengolahan data hingga model siap digunakan dalam sistem produksi. Di sini juga ada komponen utama ML dari pipeline. Yang pertama ada pra-pemrosesan data, yaitu untuk membersihkan, menormalisasi, dan menyiapkan dataset agar layak digunakan untuk model. Yang kedua ada model. Di sini menggunakan algoritma ML untuk belajar dari data dan menghasilkan model prediktif. Yang ketiga ada evaluasi performa untuk menguji akurasi, error, atau metrik lain untuk memastikan kualitas model. Yang keempat ada logging dan deployment. Untuk mencatat parameter atau performa model dan mendeployment model ke lingkungan produksi. Di sini juga ada baseline model. Baseline model adalah model sederhana dan minimum yang digunakan sebagai tolak ukur awal dalam proses machine learning. Baseline membantu memastikan bahwa model yang lebih kompleks benar-benar memberikan peningkatan performa. Di sini juga ada tujuan baseline model, yaitu yang pertama menjadi pembanding dasar untuk model-model selanjutnya, dan yang kedua memberikan standar performa minimum yang harus dilampaui. Di sini juga saya akan menyebut contoh dari baseline. Yang pertama ada logistic regression atau itu defaultnya. Terus yang kedua ada decision tree sederhana, dan yang terakhir ada naive Bayes. Oke, next. Di sini juga ada logging eksperimen. Logging eksperimen adalah proses pencatatan seluruh konfigurasi, parameter, dan hasil eksperimen dalam pengembangan machine learning. Pencatatan ini memastikan proses dapat diulang, dianalisis, dan dibandingkan secara objektif. Tujuan logging adalah yang pertama untuk menjamin reproduksibilitas, yang kedua ada memudahkan audit eksperimen, dan yang terakhir mendukung pemilihan model terbaik. Di sini juga saya akan menyebutkan 3 tools umum, yaitu ada MLflow, yang kedua ada TensorBoard, dan yang ketiga ada Wake dan Bayes, atau disingkat W dan B. Oke, di sini juga ada evaluasinya. Evaluasi model dilakukan menggunakan berbagai metrik performa untuk menilai kualitas prediksi yang dihasilkan. Pemilihan metrik bergantung pada jenis data dan tujuan prediksi. Metrik evaluasi ada 3, yaitu untuk akurasi, precision recall F1 score, dan ROC. Prinsip utamanya adalah metrik evaluasi dipilih sesuai kebutuhan, seperti mengukur ketepatan, sensitivitas, atau kemampuan model membedakan kelas. Selanjutnya ada machine learning library di Apache Spark. Apache Spark menyediakan MLlib, yaitu library machine learning yang dirancang untuk menangani pipeline pada data berskala besar secara cepat dan terdistribusi. Komponen utama MLlib ada 3, yaitu transformer untuk melakukan ekstraksi dan transformer fitur. Yang kedua ada estimator untuk membangun dan melatih model. Dan yang terakhir, yang ketiga, evaluator untuk mengukur performa model. Nah, jadi MLlib memungkinkan proses ML berjalan terstruktur, scalable, dan efisien di lingkungan big data. Oke, di sini juga ada contoh dari pipeline MLlib. Berikut contoh sederhana pembuatan pipeline di Apache Spark MLlib. Ini terdiri dari tahap tokenisasi, ekstra fitur, dan pelatihan model menggunakan logistic regression. Tahapan yang pertama dari pipeline adalah tokenizer untuk memecahkan teks menjadi token atau kata. Yang kedua ada HashingTF
mengubah token menjadi fitur numerik. Yang ketiga ada logic regression untuk melatih model klasifikasi. Dan yang terakhir ada pipeline, menggabungkan seluruh tahap menjadi satu alur. Pipeline ini membuat proses ML menjadi modular, rapi, dan mudah untuk direproduksi. Oke, di sini ada reprodusibilitas. Reprodusibilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan kembali hasil eksperimen atau pelatihan model secara konsisten, menggunakan data, kode, dan parameter yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil model dapat dipercaya dan diuji ulang. Ciri-ciri reproduksibilitas yang baik. Yang pertama ada dataset memiliki sumber jelas dan versi tetap. Yang kedua ada pipeline ML terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga ada parameter model, random seed, dan environment dikunci. Dan yang terakhir ada logging otomatis, menggunakan ML flow, weakness dan biases, atau pencatatan yang manual. Oke, terakhir kesimpulannya. Pipeline Machine Learning membantu proses pengembangan model menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah untuk direproduksi. Mulai dari processing data, pelatihan model, evaluasi, hingga logging eksperimen, semua langkah perlu dirancang secara modular dan terdokumentasi. Dengan memanfaatkan tools seperti MLlib, MLflow, TensorBoard, dan Widnb, proses eksperimen menjadi lebih terstruktur dan memungkinkan pemilihan model terbaik secara objektif, sekaligus memastikan reproducibilitas di berbagai environment. Mungkin sekilas dari video saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.